melatih diri kita untuk terjun di masyarakat, untuk mengetahui dunia nyata nantinya itu seperti apa, itu bisa kita lihat kecil-kecil, sedikit-sedikit di organisasi. Selamat sore Kakak, selamat sore Kak Amran, Kak Gila, Kak Ervina. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya ini yang akan menjadi podcaster kita hari ini. Ini merupakan podcast pertama kita nih, yang dimana untuk episode pertama ini kita nggak berat-berat lah ya. Kita khususnya untuk prodi ilmu dulu. Buat yang belum kenal, aku Isyani Dahlan sebagai podcaster hari sekretaris bidang 2. Nah, kalau aku jadi Oh iya, sepertinya Isyani kembali. Oke, mohon maaf ada trouble jaringan. Saya lanjutkan ya. Untuk pertama kita ada Kak Kila dari perwakilan dari BLM FKM Undana. Nah, Kak Kila ini sebagai sekretaris umum dari BLM FKM Undana. Sekarang semester 5 ya Kak Kila ya? Ya, semester 5. Semester 5 di prodi IKM. Kila ada di BLM dan GMKI. Benar ya Kak Kila ya? Iya, benar. Ya, yang berikutnya BEM FKM Undana sebagai ketua dari BEM FKM Undana. Halo Kak. Halo. Kamran ini sekarang semester 7 peminatan AKK. Benar ya Kak? Iya, benar. Sekarang semester 7 peminatan AKK. Dari CV yang saya baca itu Kakak sekarang organisasi yang Kakak ikuti itu Forum PKBI NTT, terus dan juga Pemuda GSM Tabun. Benar ya Kak? Benar, sesuai CV ya. Iya. Lalu selanjutnya kita ada Kak Ervina dari HMP IKM Undana. Nah, Kak Ervina ini sebagai ketua dari HMP IKM Undana. Halo Kak, apa kabar? Halo. Alhamdulillah kabar baik. Kak Ervina ini semester 7 peminatan epidemiologi dan biostatistika, benar ya? Ya, benar. Organisasinya sekarang masih aktif di Pramuka dan juga sekarang di HMP IKM Undana. Ya, benar. Nah, kakak-kakak sekarang nih kan kita nih masih ada di masa pandemi nih ya kan. Kita nggak ke kampus, belajar juga hanya tatap muka dari rumah. Banyak dari kita bahkan jangankan adik-adik semester nih, bahkan kita yang udah bisa dibilang lama di kampus, itu tuh udah lupa, bahkan lupa banget nih ini BEM ini apa, BLM ini apa, HMP ini apa, padahal pas Mabim tuh diajar sampai duduk berjam-jam cuman diajar ini BEM apa, BLM apa, HMP apa, tapi tuh tiba-tiba habis lupa aja gitu. Pasti lupa, pasti habis dari situ langsung lupa. Nah, kebetulan nih kita undang kakak-kakak di sini nih untuk berbagi apa ya, informasi lagi nih. Ini nih apa sebenarnya, apa sih pentingnya berorganisasi di lingkungan kampus nih. Biasanya orang bilang mahasiswa kalau nggak berorganisasi tuh kayak bukan mahasiswa, kalau hampa gitu. Jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu aja. Nah, mungkin karena ada kakak-kakak yang sangat luar biasa ini hadir di sini, kita mulai dari BLM dulu ya, untuk memperkenalkan organisasi mereka ini sebenarnya apa. Apa itu BLM, sejarahnya seperti apa, dan mungkin visi misinya secara singkat. Untuk itu, Kak Kila, silakan untuk memberikan kita sedikit gambaran tentang BLM itu apa sebenarnya, apa sih? Baik, jadi mahasiswa itu merupakan suatu lembaga mahasiswa yang merupakan suatu lembaga tertinggi mahasiswa yang bertindak sebagai lembaga legislatif, yaitu pembuat kebijakan, dan yudikatif, yaitu pengawas. Di sini
Seperti artinya legislatif itu dia sang pembuat kebijakan dan mengawasi kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa begitu. Nah, dalam Badan Legislatif Mahasiswa itu sendiri di dalam itu Badan Legislatif Mahasiswa itu dia suatu badan yang merupakan perwakilan dari seluruh mahasiswa FKM Undana dengan seperangkat tugas, dia mempunyai seperangkat tugas dan wewenang dan juga bertugas untuk mendukung aspirasi mahasiswa ke pihak fakultas dan menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pihak fakultas. Jadi sebagai jembatan dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak fakultas itu sendiri. Nah, dalam visi misinya itu secara singkatnya itu dan legislatif seperti itu. Legislatifnya itu yaitu yang pertama kami mempunyai visi yaitu terwujudnya BLM FKM Undana yang aspiratif, sinergis, dan profesional bagi Ormawa dan sivitas akademika FKM Undana itu sendiri. Dan kami mempunyai beberapa misi, yaitu mengatur regulasi Ormawa, meningkatkan kesinergisan BEM FKM Undana dan BLM FKM Undana, dan juga menampung serta mengolah aspirasi seluruh sivitas akademika, dan juga menjembatani hubungan seluruh sivitas akademika itu sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih Kak Kila. Jadi udah jelas ya, BLM itu sebagai organisasi dengan tertinggi di atas BEM. Mungkin berikutnya Kak Amran. Kak Amran boleh, ini untuk kesempatannya untuk BEM nih, untuk menyampaikan apa sih itu BEM, mungkin dari sejarah, visi-misinya. Kak Amran silakan. Iya, terima kasih ya untuk kesempatannya. Jadi sedikit cerita mengenai BEM ini, dari namanya saja kan BEM ini merupakan akronim dari Badan Eksekutif Mahasiswa, yang kemudian ada beberapa kata kunci di situ yang kalau diterjemahkan akan langsung tahu nih kira-kira BEM itu apa sih. Nah kan eksekutif ya, kalau kita mendengar kata eksekutif tentu tidak asing dengan yang namanya eksekutor, atau bagaimana melaksanakan setiap kegiatan atau program-program yang sudah dirancangkan tentunya. Nah, kemudian kan BEM ini merupakan wadah nih di mana mahasiswa FKM secara khusus dilibatkan di situ, yang kemudian mahasiswa-mahasiswa itu mampu untuk bekerja bagaimana menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa-mahasiswa FKM. Nah, di dalamnya itu BEM ini kan kalau mau dibilang menjadi wadah atau jembatan ya antara mahasiswa dengan pihak fakultas, sehingga kebutuhan bisa disampaikan di BEM, sehingga BEM paling tidak ya bisa untuk bagaimana menyampaikan segala aspirasinya teman-teman. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang BEM ini, setiap kampus, setiap universitas pasti adalah yang namanya BEM. Hal ini kan dikarenakan karena memang BEM ini punya peran yang cukup penting sih, karena kan mahasiswa itu dari misalnya FKM sajalah ada ribuan mahasiswa yang kemudian dengan kebutuhan mereka masing-masing, dengan aspirasi mereka masing-masing, kemudian ketika mereka mau menyampaikan kepada pihak fakultas itu agak-agak ribet juga sih ketika satu-satu harus menyampaikan dengan aspirasi yang sama seperti itu. Maka dibentuklah BEM nih. BEM ini sebagai wadah ketika teman-teman punya aspirasi kemudian disampaikan, maka BEM ini sebagai alat, sebagai wadah untuk bagaimana menyampaikan aspirasi dari teman-teman.
kemudian apa yang menjadi kebutuhan teman-teman itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, BEM FKM ini tentu sejak tahun 2001 ya, di mana FKM awal dibentuk di Universitas Nusa Cendana untuk menjawab semua kebutuhan mahasiswa, dan sesuai dengan surat keputusan rektor juga harus ada namanya organisasi mahasiswa seperti itu, sehingga FKM Undana pun sebagai bagian dari Universitas Nusa Cendana tentu harus patuh terhadap semua keputusan yang ada. Nah, di FKM sendiri BEM itu kan terbagi dalam beberapa bidang. Ada yang pertama itu bidang penalaran dan keilmuan, yang kedua itu minat dan kegemaran, yang ketiga itu kesejahteraan mahasiswa, dan yang terakhir itu pengabdian pada masyarakat. Nah, bidang-bidang ini merupakan suatu bentuk terjemahan daripada Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari perguruan tinggi itu diharapkan mampu untuk dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa. Itu untuk sejarah dan perkenalan singkat BEM-nya. Kemudian pada tahun ini di kepengurusan kali ini kami dari BEM juga mempunyai suatu visi misi untuk bagaimana memperlancar dan jalannya Ormawa ini terarah seperti itu. Jadi BEM sendiri pada kali ini melihat segala kondisi, situasi, dan segala problematika yang ada, sehingga untuk menjawab segalanya itu, untuk beradaptasi dengan keadaan sekarang, BEM merumuskan beberapa hal. Yang pertama, untuk visinya itu tentu menjadikan BEM ini sebagai lembaga eksekutif yang aktif, responsif, inovatif, dan kolaboratif. Dibuatkanlah misi-misi bagaimana sih caranya untuk bisa mencapai tujuan umumnya ini atau visinya ini. Nah, untuk misinya ini adalah bagaimana memaksimalkan semua job desk yang ada di tiap-tiap bidang, kemudian menjadikan BEM ini sebagai ikatan kekeluargaan yang erat. Setelah itu memaksimalkan peran media sosial nih, karena sekarang kan kita lihat bagaimana keadaan pandemi ini yang seharusnya kita punya suatu inovasi dan terobosan baru, sehingga BEM ini mampu untuk menjawab dan mampu untuk beradaptasi dengan keadaan lah. Kemudian BEM juga punya suatu visi, yaitu kolaborasi, karena kita menyadari nih bahwa segala problematika yang ada kita tidak mampu untuk menjalankan itu semua secara sendiri. Maka dengan adanya kolaborasi diharapkan kita mampu nih untuk kira-kira menjawab nih persoalan-persoalan yang ada. Jadi kira-kira seperti itu sih pengenalan singkat mengenai BEM. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Amran. Jadi teman-teman dari FKM yang punya keluh kesah nih, silakan menghubungi teman-teman Kak Amran dan teman-teman di BEM ya, untuk menyampaikan keluh kesahnya sebagai mahasiswa nih, untuk disampaikan kepada fakultas. Lalu berikutnya kita sebagai Karina, kesempatan Anda untuk berbicara. Ya maaf tadi kendala jaringan jadi suaranya putus-putus. Ya kalau apa itu HMP itu kurang lebih sama seperti BEM BLM. Kalau saya di sini mau jelaskan sedikit tentang sejarah dari HMP. Ya sebelumnya itu HMP itu berbentuk HMJ. Jadi di tiap-tiap jurusan itu sebelum adanya HMP di FKM mempunyai HMJ, di mana ada 6 HMJ, HMJ Psikologi, HMJ Epid, HMJ K3, HMJ Promkes, HMJ Gizi, dan HMJ AKK. Ya, tapi semenjak 2016 kalau saya tidak salah dari pihak fakultas, dari tingkat universitas diganti dari jurusan ke prodi, di saat itu diganti jadi dari HMJ menjadi HMP, di mana untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat ini ada 2 prodi, yaitu psikologi dan juga IKM. Kalau untuk fungsinya sendiri dari HMP ini, fungsinya sebagai perpanjang tangan dari BEM dan BLM untuk
lebih mempermudah dalam interaksi dengan mahasiswa, juga untuk HMP juga sebagai mitra kerja dari BEM dan BLM, juga untuk mengontrol juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodi IKM itu sendiri. Kalau untuk visi dari HMP sendiri di sini, HMP mempunyai visi sebagai wadah kolaborasi mahasiswa IKM yang sinergis, efisien, harmonis, aktif, dan tangkap dengan mendukung visi Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berwawasan global. Untuk misi sendiri, HMP mempunyai 5 misi, itu meningkatkan efisiensi program kerja dan fungsi HMP IKM, meningkatkan kinerja HMP dengan menunjukkan sikap kebersamaan di antara mahasiswa IKM. Yang berikut, menumbuhkan dan menjaga rasa kekeluargaan yang harmonis, baik di lingkungan internal maupun eksternal dari HMP IKM. Yang berikut ada memotivasi pengurus maupun anggota HMP IKM agar meningkatkan kreativitasan dalam berorganisasi maupun berprestasi dalam bidang akademik. Yang terakhir ada menyalurkan aspirasi dan potensi yang ada di lingkungan program studi ilmu kesehatan masyarakat dalam bidang akademik maupun non-akademik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Ervina, terima kasih Kakak. Jadi udah jelas ya apa ini fungsi-fungsi, apa itu BLM, BEM, dan HMP IKM. Jadi udah tercerahkan nih biar nggak lupa-lupa lagi nih teman-temannya. Nah, yang berikutnya nih, kita kan mahasiswa nih. Banyak teman-teman tuh pada takut buat join berorganisasi. Maka bilang ngapain berorganisasi? Buang-buang waktu, akan bisa mempengaruhi nilai dan lain sebagainya gitu. Aku punya pertanyaan nih buat kakak nih. Mungkin bisa berbagi pengalaman berorganisasinya nih, motivasinya mungkin bergabung di organisasi dan positive vibes-nya nih. Apa sih guna kita berorganisasi? Ini bebas nih siapa yang mau duluan. Mungkin Kak Amran nih, setahu saya pengalaman berorganisasinya luar biasa nih. Dari pembicara kita hari ini Kak Amran nih, saya tahu banget. Kak Amran silakan. Ya, jadi mungkin izin duluan ya teman-teman yang lain menyampaikan kenapa sih organisasi itu penting banget. Ya, kalau mau dibilang kan organisasi ini wadah untuk bertumbuh ya. Jadi menyadari akan keterbatasan saya bahwa saya tidak bisa bertumbuh tanpa orang lain dan tidak bisa bertumbuh tanpa wadah yang ada, maka lahirlah pemikiran-pemikiran untuk bagaimana bisa bertumbuh dengan organisasi salah satunya. Nah, mungkin sedikit berbagi cerita awalnya masuk kampus itu sebenarnya tidak ada niatan untuk mau ikutan organisasi, bahkan tidak kepikiran sama sekali. Tapi tiba-tiba tersadarkan selama ini nih waktunya saya itu pakai buat apa gitu. Nah, ada nih tiba-tiba diajak teman untuk join organisasi gitu kan, dan ya udah niat awalnya karena memang hanya mau ikut-ikutan saja. Tapi setelah join gitu dirasakan nih dampaknya kok berpengaruh sekali. Mungkin dari awalnya yang tidak berani untuk bertanya di kelas, tiba-tiba pas dosen lagi ngajar atau sesi tanya jawab, diskusi gitu, langsung ada dorongan untuk saya harus bisa nih. Jadi terdorong gitu karena semuanya ini dibentuk di organisasi gitu. Gimana kita belajar public speaking, kita belajar keberanian juga, kemudian di organisasi ini kita dapat banyak relasi yang mungkin hari ini kita tidak kenal dengan orang-orang lain. Ketika kita berorganisasi, kita akan kenal banyak orang, dan tentu ini kan mempermudah nih link kita. Ketika kita ada di mana-mana, punya banyak kenalan, kita butuh apa-apa, itu bisa memudahkan kita seperti itu. Kemudian organisasi ini juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita memanajemen waktu kita, kemudian manajemen diri, bagaimana kita harus tentukan prioritas dalam hidup kita itu seperti apa,
kita harus kuliah, tapi kita juga harus bagi waktu dengan organisasi. Ini dua hal yang memang sangat-sangat penting tentunya. Jadi kita bisa memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya mungkin, kapan kita harus kerja tugas, kapan kita harus ikut organisasi, tugas-tugas yang sudah diberikan, dipercayakan, harus kita juga lakukan itu semua dengan baik tentunya kan. Salah satu contoh nih dampak dari organisasi itu pada diri saya sendiri gini, ketika dulu di organisasi diajarkan untuk bagaimana harus bisa berbicara di depan banyak orang, bagaimana mempengaruhi orang, kemudian advokasi, lobby dengan pihak-pihak pemangku kebijakan, bagaimana memberdayakan masyarakat yang ada juga, sehingga pada titik ini karena kebetulan lagi ikutan proyek di Sabu, salah satu LSM 3 bulan. Jadi ini betul-betul berdampak nih apa yang menjadi bekal, apa yang dipelajari, semuanya itu langsung kita ketika turun di lapangan langsung tersampaikan gitu. Mungkin kalau kita berbicara tentang teori, kita punya banyak teori. Tetapi kalau kita dihadapkan dengan persoalan lapangan, bisa-bisa teori-teori itu bolehlah kita punya banyak, tapi implementasinya itu bahkan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi penting untuk bagaimana kita punya kemampuan, punya soft skill, ada hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai modal lah untuk diri kita kan. Kemudian nanti kita harus lulus dari perkuliahan, kita harus bekerja, nanti tentunya kita sudah mendapat relasi nih dari organisasi tersebut, kemudian kita juga sudah punya bekal, sehingga sangat-sangat banyak sih teman-teman kalau manfaat dari organisasi ini. Jadi organisasi ini kan kalau kita mau lihat di Kota Kupang lah, di kampus lah, ada cukup-cukup banyak. Jadi mungkin menurut saya sih tidak ada alasan sih ketika teman-teman harus tidak berorganisasi seperti itu. Saran saya kalau memang teman-teman mau, ayolah gabung dengan organisasi apapun itu untuk kepentingannya teman-teman juga, untuk bekalnya teman-teman, pengembangan dirinya teman-teman. Seperti itu mungkin dari saya. Wow, sangat tercerahkan ya ini teman-teman yang dengarnya, semoga untuk termotivasi nih buat ikut organisasi. Pada dasarnya ikut berorganisasi itu seru banget sumpah, sangat seru. Kita dapat banyak kenalan, melatih tanggung jawab juga. Jadi kita yang bisa bisa merubah diri, istilahnya merubah diri lah. Jadi kita mesti jadi lebih baik, lebih berani, lebih percaya diri. Percaya diri itu nomor satu kalau di organisasi, harus banget percaya diri. Mungkin dari Kak Ervina atau dari Kak Kila, pengalaman berorganisasinya bagaimana? Mungkin Kak Kila dulu. Baik, mungkin kalau bercerita tentang pengalaman organisasi ya, pengalaman berorganisasi. Memang untuk Pak Ketua BEM kita memang sudah banyak pengalaman berorganisasinya. Jujur saja, saya ini juga maksudnya pada saat masuk kuliah itu baru mau berorganisasi. Jadi pada saat masuk kuliah itu baru kayak apa? Anak baru dalam berorganisasi begitulah. Jadi pada saat berorganisasi itu ya waktu masuk kuliah itu pada saat mau ikut organisasi itu karena kita udah kuliah masa nggak ikut organisasi gitu loh. Kayak pikir daripada kita kuliah, sedangkan kita kuliah pulangnya kalau untuk FKM ya pulangnya lumayan cepat lah waktu semester 1. Pulangnya lumayan cepat. Jadi mulai kupikir daripada cuman sendiri-sendirian di kos atau nggak ngapa-ngapain di kos, lebih baik kita berorganisasi. Nah, pada saat kita berorganisasi itu, di situ kita bisa dapat banyak pelajaran di situ. Maksudnya apa yang tidak kita pelajari di kampus atau di mana-mana itu kita bisa dapat di organisasi. Contohnya seperti yang tadi
Kak Amran bilang public speaking, atau ada beberapa hal yang tidak kita dapat seperti diskusi-diskusi hal-hal yang ada di sekitarnya kita. Maksudnya berorganisasi itu bisa apalagi membuka pikiran kita, maksudnya bisa mengetahui keadaan sekitar kita begitu. Jadi pada saat kita berorganisasi itu bukan hanya bercerita, bukan hanya berdiskusi tentang organisasi itu sendiri, bukan. Tetapi pada saat kita berorganisasi dalam masyarakat atau apapun itu, bisa turun ke masyarakat, bisa bersosialisasi dengan teman-teman, punya banyak kenalan, dan memang memang pada saat ikut organisasi banyak pengalaman yang kita dapat dan tidak akan terlupakan begitu. Jadi pada saat kita habis kuliah kita sudah punya banyak kenalan di luar sana dan mempunyai pengalaman-pengalaman yang bisa kita, apalagi mempunyai banyak pengalaman yang bisa kita ambil dan kita terapkan lagi di dunia kerja begitu. Dan untuk memang pengalaman saya hanya baru sedikit karena memang baru belajar ya. Tapi memang pada saat ini dampaknya sangat besar bagi saya sendiri. Contohnya dulu saya yang tidak suka kurang suka, tidak bisa berbicara atau maksudnya berbicara di depan banyak orang itu masih ada gugup atau apa. Tapi pada saat ini saya masih belajar untuk mau berbicara begitu. Dan mungkin saat ini kelihatan kalau perbendaharaan kata saya mungkin masih agak rancau atau apa begitu. Memang saya masih harus banyak belajar lagi, harus lebih banyak berorganisasi, karena memang pada saat berorganisasi saya betul-betul rasa pelajaran yang saya dapat pada saat berorganisasi itu. Begitu. Jadi untuk teman-teman, jangan takut untuk berorganisasi, jangan takut bilang kita berorganisasi takut nilai turun. Bukan takut nilai turun sih sebenarnya, itu tergantung dari kita sendiri. Apakah kita ikut organisasi, kita bisa memanage diri kita untuk tahu mana kepentingan kita, untuk tahu mana yang paling penting, mana yang paling penting dalam kita menjalani itu begitu. Jadi kalau memang pada saat kita kuliah dan berorganisasi, jalani itu bersama-sama, bukan hanya memfokuskan satu saja, tapi jalani bersama pasti bisa dilalui. Begitu. Jadi masalah untuk nilai turun atau apa itu dari diri kita sendiri sebenarnya. Bisa berorganisasi, tapi kita harus tahu memanajemen diri kita sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi benar banget, berorganisasi nilai turun itu tergantung sama kita sendiri ya. Padahal kalau misalnya di organisasi, misalnya kita ada tugas sih, justru itu jadi timing yang tepat buat minta bantuan dari kakak-kakak nih, untuk mengarahkan kita untuk kerja tugasnya tuh gini, bukan untuk membantu sepenuhnya, untuk menjawab ya, tapi mengarahkan untuk harusnya begini deh, kamu kerjanya harusnya begini gitu. Dan itu sangat dirasakan di berorganisasi. Yang terakhir nih Kak, dari Kak Ervina nih. Gimana pengalaman berorganisasinya? Dan Kak Ervina ini kan aktif juga di Pramuka nih. Gimana Kak? Iya, kalau untuk pengalaman berorganisasi sendiri itu yang saya ikuti itu hanya organisasi Pramuka dari saya SMP sampai sekarang. Kalau untuk bergabung organisasi di kampus itu awalnya sama seperti Kak Amran, awalnya juga hanya ikut-ikut saja untuk mengisi waktu, karena menurut saya banyak waktu yang saya lakukan di rumah yang hanya main HP, tidur, hanya seperti itu saja, seputaran-seputaran itu. Jadi ada kawan yang mengajak untuk bergabung di organisasi di kampus. Kalau untuk positif vibes yang saya dapatkan sendiri,
Kalau menurut saya berorganisasi itu sangat penting karena selain kita bisa menambah relasi, menambah wawasan juga, menurut saya juga ada banyak hal yang ada di organisasi itu yang tidak diajarkan di dalam kelas begitu. Jadi menurut saya berorganisasi itu sangat penting. Selain kita juga di organisasi bisa menambah public speaking seperti yang tadi sudah disampaikan juga, terus bisa memanage waktu juga dengan baik menurut saya. Kalau untuk diri saya sendiri, memanage waktu saya belajar dari pramuka, di mana saya belajar juga dari organisasi, di mana pramuka itu juga waktunya sangat ditetapkan ya. Tapi namanya juga manusia, jadi kadang ada hilaf, jadi kadang ada kesalahan sedikit dalam memanage waktu. Iya. Menurut saya sekian dari saya, sepertinya itu saja tentang pengalaman berorganisasi saya, karena memang pengalaman berorganisasi saya tuh hanya sebatas di pramuka, dan ketika masuk kuliah itu baru saya bergabung bersama Ormawa di FKM. Ya, terima kasih Kak Ervina. Jadi udah jelas nih ya teman-teman ya. Organisasi itu kan sangat penting. Apa yang diucapkan sama kakak nih, disampaikan nih, udah saya rasa udah lebih dari cukup untuk memotivasi diri kita masing-masing untuk berorganisasi. Soalnya mahasiswa tuh saya rasa harusnya wajib untuk berorganisasi, sangat wajib. Karena itu sebagai apa ya, melatih diri kita untuk terjun di masyarakat, untuk mengetahui dunia nyata nantinya itu seperti apa. Itu bisa kita lihat kecil-kecil, sedikit-sedikit di organisasi. Untuk berikutnya nih, banyak nih ya, sebenarnya teman-teman nih banyak juga yang mau join nih nanti mungkin, atau adik-adik semester angkatan 2020 yang mungkin mau join buat berorganisasi di BEM, BLM, atau HMP. Ini mungkin disampaikan sedikit nih kriteria buat jadi bagian dari kakak yang berwibawa ini. Itu kriterianya apa sih buat bergabung di BEM, BLM, ataupun HMP? Untuk itu mungkin kita mulai dari BLM dulu ya. Ini bisa disampaikan kriteria untuk menjadi bagian dari BLM itu apa, dan gimana sih cara buat masuk ke BLM FKM Undana ini. Silakan Kak Priscila. Baik, kalau untuk kriterianya sendiri itu tidak terlalu susah sih sebenarnya. Yang paling penting, yang paling dilihat itu IPK-nya ya. IPK-nya itu biasanya 3,00 ke atas dan punya pengalaman berorganisasi intra maupun ekstra. Kalau untuk mahasiswa baru ya, mungkin mereka belum punya pengalaman atau apa, mungkin bisa ditambahkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, mungkin bisa jadi tolak ukur lah begitu. Tapi tidak ada tolak ukur yang harus begini. Yang khusus begitu tidak ada. Yang penting nilai IPK-nya itu 3,00 ke atas sih. Hanya itu aja. Kalau mau bergabung silahkan. Kami nanti kalau ada pembukaan pendaftaran atau apa, silahkan bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Kak Gila. Mungkin dari Kak Amra nih, gimana mekanisme di BEM? Ya, jadi kalau di BEM FKM itu sendiri kan sistemnya itu kita mengikuti semua aturan yang ada di BLM sebagai lembaga tertinggi nih, lembaga legislatif. Jadi apapun itu yang sudah disusun oleh BEM, disusun oleh BLM, kemudian BEM sebagai lembaga eksekutif itu meneruskan. Jadi kalau untuk BEM sendiri kan di FKM itu open recruitment untuk penerimaan anggotanya itu dilaksanakan oleh teman-teman dari BLM. Jadi teman-teman BLM kemudian berdiskusi, kemudian kriterianya itu seperti apa, lalu mereka membuat
open recruitment seperti itu, lalu disusunlah struktur untuk kepengurusan BEM. Jadi kalau dari BEM sendiri tidak ada kriteria-kriteria yang ditetapkan, tetapi malahan mengikuti dari teman-teman BLM. Kira-kira seperti itu sih. Terima kasih Kak Amran. Mungkin dari HMP ada? Iya, mungkin kalau dari HMP, karena HMP itu ada di bawahnya BLM dan BEM, jadi HMP juga sama seperti BEM mengikuti dari BLM. Ya. Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung nih, menyiapkan diri ya. Mungkin di kepengurusan berikut bisa bergabung bersama kakak-kakak ini di kepengurusan BEM, BLM, dan HMP IKM. Nah ini sebenarnya ini udah kita maksud pengurusan, tapi aku boleh minta salah satu atau mungkin kakak mau menyampaikan pesan dan kesan nih buat memotivasi lagi teman-teman kita buat berorganisasi nih. Kita harusnya nih memberi motivasi sebanyak-banyaknya nih buat teman-teman lain buat berorganisasi, karena kita sendiri udah merasakan manfaat dari berorganisasi. Tidak alangkah baiknya kita untuk berbagi lagi buat teman-teman supaya teman-teman yang lain tuh kayak kayaknya aku juga harus berorganisasi nih. Mungkin dari Kak Amran mungkin boleh nggak? Ya, jadi untuk teman-teman semua, untuk mahasiswa baru, untuk teman-teman semua yang saat ini sudah semester 3, 5, 7, yang sudah terlibat dalam organisasi atau mungkin yang masih mau pikir-pikir atau belum ada niatan sama sekali, kalau dari saya sih ayolah, buatlah warna sebanyak-banyaknya di hidup ini, karena kemudian warna-warna itulah yang akan menghiasi lembaran-lembaran dalam hidup kita, yang nanti kelak akan kita lihat sebagai suatu momen indah tentunya. Walaupun pada perjalanannya kita dapat banyak kendala, banyak hambatan, tetapi sejatinya itu hal yang akan membentuk kita, memproses kita menuju kedewasaan. Jadi alangkah baiknya masa ini belum terlalu punya tanggung jawab yang lebih daripada orang yang harus mengata, yang harus anak, orang yang harus mengurus istri atau si waktu apa yang menjadi teman. Semoga didengar semakin terfatih untuk ikut organisasi. Ya, terima kasih Kak Amran. Jadi harus termotivasi, ini udah langsung dapat nasihat dari ketua BEM nih, harusnya langsung tercerahkan nih. Mungkin dari Kak Kila ada yang ingin tambahkan untuk teman-teman di luar sana atau teman-teman kita di FKM? Saya di luar sana di periode berikutnya silahkan bergabung dengan kami di Ormawa, dan masalah untuk nilai turun atau apa, berani memanage waktu, berani memanajemen waktu dengan berorganisasi, karena berorganisasi itu bukan penghalang untuk studimu, tapi menambah pengalaman, wawasan, dan menambah pengalaman dan wawasan untuk kita ke depannya, baik di dunia luar maupun di dunia kerja ya. Terima kasih. Ya benar banget, bukan sebagai penghalang, justru memperkuat studi kita, justru sangat membantu. Mungkin terakhir dari Kak Ervina, ada yang ingin disampaikan lagi? Iya, kalau dari saya mungkin tambahan saja, jangan takut berorganisasi. Awalnya
mungkin nanti awalnya sama seperti Kak Amran yang awalnya mencoba, tapi akhirnya mendapat banyak nilai tambah dari organisasi itu sendiri. Jadi kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman yang baru mau bergabung dengan organisasi, entah apapun itu organisasinya, menurut saya ayo bergabung saja, jangan takut begitu. Ya. Iya, jangan takut mencoba. Jangan takut buat join ya. Sungguhnya itu sangat indah. Ya, gagallah sebanyak mungkin di waktu masih muda ini, biar jangan banyak penyesalan di hari tua. Iya, ya bener banget. Supaya jangan menyesal nanti udah tua dengar teman-teman cerita dulu saya di organisasi begini. Kenapa saya nggak ikut organisasi dulu? Kenapa? Nanti jadinya menyesal. Jadi selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, apalagi mahasiswanya harus aktif nih. Harus apalagi lagi pandemi ini, justru organisasi itu yang buat ramai hidup dengan banyak tanggung jawab yang harus diemban tapi tetap harus dikerjakan. Berjalan bersama-sama tugas kuliah yang semakin gara-gara pandemi. Terima kasih ya buat kakak semua atas kesempatannya yang telah mengesampingkan bukannya untuk hadir di sini, untuk mengikuti Zoom kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selalu di pandemi ini stay safe ya, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Buat teman-teman di luar sana juga sama, tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Amran, terima kasih Kak Priscilia. Terima kasih Kak Amran, terima kasih Kak Gila. Senang sekali bisa diajak bergabung sering-sering. Ibu Sek HMP dipersilakan berbicara dulu. Selamat sore Pak Ketua. Halo, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Minta maaf Pak Ketua, karena tadi sempat terlambat masuk karena masih prepare. Wow, masih urusin yang lain dan lain-lain. Masih mandi Pak, masih mandi. Ya, untung Zoom sonde bisa filter. Kalau sonde biar pakai filter sah. Natural Sapa, natural. Selamat. Ya, terima kasih teman-teman semua. Izin pamit duluan ya, masih ada agenda yang lain. Siap-siap lanjutkan. Terima kasih Pak. Dadah. Oke, see you. Terima kasih untuk teman-teman HMP. Ya, terima kasih juga untuk Sekretaris BLM. Salam untuk Pak Ketua. Kak Priscilia. Siap, baik. Pak Ketua halangan terus, nah. Iya. Siap. Izin pamit. Ya, terima kasih. See you. Terima kasih. Terima kasih.